Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahilladzi jalla sana'uhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu alla ilaha illallah rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati semua ustadz yang hadir maupun yang masih dalam perjalanan, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak dan bapak-bapak, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan tholabul ilmi. Kita masih berada di surah Luqman, karena yang mendorong kita untuk mengkaji surah Luqman adalah yang pertama dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia menuju jalan Allah dengan hikmah. Sebetulnya seluruhnya yang ada di Al-Quran adalah hikmah. Tapi kalau kita langsung seluruh Al-Quran, kita perlu waktu panjang. Nah, ternyata saya teliti ini ada tahapan-tahapan yang mendorong kita mengapa surat Luqman. Karena kita juga berpikir Luqman yang bukan Rasul, mengapa nama besarnya ini diabadikan Allah di Al-Quran untuk menjadi judul surat yang ke-31. Apa rahasianya? Ternyata Luqman juga menguasai hikmah. 15 hikmah yang diberikan Allah kepadanya. Beliau menguasai hikmah itu, mempelajari hikmah itu dan mengamalkannya dan diajarkannya. Itulah yang membuat nama besar Luqman, walaupun bukan Rasul, tapi nama besarnya abadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai da'i, kita juga berharap ke Allah agar diberi hikmah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina luqmatal hikmata aniskur lillah. Hikmah yang pertama adalah bersyukur. Sudah kita kaji yang tertulis dalam Luqman 12. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Hikmah yang kedua, Luqman mengajarkan terhadap anak didiknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Setelah kita mempelajari hikmah pertama yaitu bersyukur, alhamdulillah kita terus berlatih. Bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata bersyukur juga tidak mudah. Perlu mendapatkan pertolongan dengan Allah dengan bukti ayat Rabbi auzi'ni an askuro nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ternyata ibu ada yang hafal ini. Alhamdulillah. Auzi'ni ini artinya wafikni, ya.
Robbi auzi'ni, wahai Robku, tolonglah aku, berilah aku pertolongan agar mampu mensyukuri nikmatmu. Bahkan kalau Sayyid Qutb mengartikan auzi'ni, kerahkanlah ya Tuhanku semua potensiku, semua kemampuanku, agar aku mampu mensyukuri nikmat panjenengan. Ternyata bersyukur ini berat, ya, butuh pertolongan Allah. Monggo kita berlatih terus, karena barang siapa yang tidak bersyukur akan menghadapi masalah yang sangat besar, yaitu siksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi pribadi yang tidak pernah bersyukur akan menghadapi masalah yang sangat besar, yaitu azabi, azabku. Siapa yang bisa menolak azab Allah? Inilah bersyukur. Yang kedua, akidah ini harus steril dari kemusyrikan. Iman, tauhid ini harus bersih dari kemusyrikan itu. Ya bunaya la tusyrik billah. Kemudian yang ketiga juga sudah kita kaji, wa wassainal insana biwalidayhi hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin. Hikmah yang ketiga adalah birrul walidain. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi yang masih punya orang tua, itu kesempatan untuk berbakti, untuk albirro, ya, untuk berbakti, nggih. Itu kesempatan, ya. Bagi yang sudah tidak punya orang tua, paling tidak doa, Robbi firli warhamni wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Dan diarahkan Allah harus bersyukur kepadanya di samping bersyukur pada Allah. Karena kita ada, kita mewujud di dunia ini jasa mereka, ya. Yang mengandung kita ibu kita, ya. Yang berjuang bagaimana kita ini menjadi besar sampai seperti ini sekarang, itu perjuangan berdua. Bahkan di kampung ada bapak yang kerjanya itu berangkat sebelum subuh, anak itu masih tidur. Pulang malam, anak itu sudah tidur. Begitu kerjanya diganti shift siang hari, anak itu bertanya ke ibunya, "Bu, itu siapa?" "Itu bapak kamu." Inilah perjuangan kedua orang tua kita, betul-betul berjasa. Ini hikmah yang ketiga. Dan sekarang yang akan kita kaji, hikmah yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Ini terkumpul di satu surah, okay. Di surah yang ke-15, ya. Luqman 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Luqman 15.
antara kedua orang tua. Ini juga ada masalah akidah. Ya, antara akidah dan kedua orang tua. Ini saling benturan. Inilah yang dikuasai dai. Dai harus menguasai ini. Sehingga seandainya kita menghadapi masalah yang digambarkan 15, ini kita sudah tahu arahnya. Seandainya kita punya kedua orang tua dan berbeda ideologi, berbeda keyakinan, dan mereka berdua terus memperjuangkan keyakinannya yang berbeda dengan keyakinan kita, sikap kita seperti apa? Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Jika kedua orang tua kamu, wahai anak didikku, kata Luqman terhadap santrinya, jika kedua orang tua kamu terus berjuang, jahadaka, terus memaksa, ulama Indonesia menerjemahkan wa in jahadaka itu memaksa. Jika kedua orang tua kamu terus memaksa agar kamu menyekutukan Allah dengan yang tidak kamu ketahui ilmunya, fala tutihuma, maka jangan kamu taati. Ini hikmah yang keempat. Berarti Luqman 15 ini menggambarkan bahwa jika kamu hidup satu rumah dengan orang yang berbeda keyakinan, ya, dan mereka terus berjuang mengajak kamu untuk ke sana, jangan kamu ikuti, jangan kamu taati. Ini hikmah yang keempat. Terus sikap kita selanjutnya seperti apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, dan bersahabatlah dengan mereka yang berbeda agama itu dengan persahabatan yang baik. Inilah toleransi dakwah yang sering tidak diketahui oleh para dai, sehingga banyak sekali langkah-langkah dakwahnya menjadi gagal. Mereka tidak memahami ini, mereka kuasar, ya, mereka marah-marah di depan orang yang berbeda ideologi. Mereka menduga sedang berdakwah, jebul sedang berbeda dawuh dengan Allah. Ya, karena Allah menyarankan jika lingkungan yang terdekat dengan kamu berbeda ideologi dan mereka terus mengajak kamu ke sana, larangan Allah jangan kamu taati. Bukan jangan kamu menghina, bukan hinalah mereka, tuduhlah mereka, tidak. Tapi jangan kamu ikuti. Hikmah yang keempat. Dan yang kelima, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah dengan mereka di dunia dengan persahabatan yang ma'rufan, yang bagus. Saya punya tetangga beda agama di sebelah timur pondok. Itu kenal sejak muda, karena memang aslinya itu tetangga kampung, orang Bugangan itu aslinya, sehingga pindah ke wilayah Jelamprang itu saya sudah kenal dari dulu. Karena saya belajar surat Luqman, mereka ya tidak berjihad, di lingkungan saya tidak berjuang, hanya berbeda agama.
Kalau yang berjuang saja kita tetap hanya didhawuhi Allah jangan taat. Nggih. Bukan jangan melawan. Tapi jangan taat. Dan hikmah yang kelima, wasohibhuma, bersahabatlah dengan mereka dengan persahabatan yang baik. Artinya, saya dengan tetangga yang beda agama itu, saya nggak pernah jembeloti. Saya berusaha tanya lebih dulu kalau berpapasan. Kasih mas, nggih Pak Yai tindak pundi. Orang juru tak jembloy deh. Nggih. Karena nggak ada perintahnya, nggih. Perintahnya itu ya wasohibhuma fid dunya ma'rufah. Lah banyak ahli tafsir yang meriwayatkan ayat ini turun untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang meriwayatkan Imam Tirmidzi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat berbakti dengan ibunya. Ibunya namanya Hamnah binti Abi Sufyan. Saat itu Abu Sufyan sangat memusuhi dakwah. Ya, sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi Rasul. Punya anak namanya Hamnah, ya. Dan Hamnah ini punya anak namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus sering berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Sering ngaji. Lah Hamnah ibunya ini tahu. Kemudian suatu saat menanyakan ke Sa'ad itu, anak, agama apa yang sedang kamu pelajari? Kalau kamu tidak mau kembali seperti dulu, saya tidak mau makan, tidak mau minum sampai saya mati, agar kamu dituduh sebagai anak durhaka karena telah membunuh ibunya. Inilah wa in jahadaka ngala antus rikabi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, itu untuk Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Ibunya memaksa, Sa'ad sudah yakin sekali terhadap kebenaran Islam dan yakin sekali terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul. Sehingga jawab Sa'ad seperti apa? Ibu, seandainya ibu memiliki nyawa 100, seandainya ibu memiliki nyawa 100, kemudian nyawa itu hilang satu persatu, ibu nggak mau makan, nggak mau minum, kemudian nyawa ibu lolos satu, ibu hidup lagi, tidak mau makan lagi, tidak mau minum lagi, sampai ibu sedo, dan lolos lagi sampai nyawa 100 ibu habis. Saya nggak mungkin kembali ke agama dulu, Bu. Niki akidah. Ya. Saya kalau melewati hadis ini sering menangis saya. Sambil mengatakan dul. Deke urungan apa-apane karo Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Niki akidah. Saat berbenturan dengan kedua orang tuanya yang terus-menerus memaksa, jika kamu tidak mau kembali ke agama dulu, biarlah saya mati, saya tidak akan makan, biar kamu dituduh pembunuh ibunya. Ajeng pripun? Saat diberi kecerdasan oleh Allah menjawab seperti itu. Bu, seandainya ibu punya nyawa 100 dan lolos satu persatu sampai habis, jangan diharapkan ibu saya kembali ke agama dulu.
Akhirnya ibunya putus asa. Akhirnya makan dan minum. Tapi karena saat orang berbakti itu ya juga tidak jembelot itu. Paling-paling ora kuat ngoten enggak. Karena memang wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap harus digauli dengan pergaulan sebaik-baiknya. Nikilah akidah, nikilah hikmah, nggih. Maka dai minimal itu menguasai hikmah yang 15 ini dulu. Nggih. Kalau kita sudah menguasai, kita amalkan, nggih. Kita amalkan, kita ajarkan semampu kita. Kita ajarkan ke pasangan, kita ajarkan ke anak, kita ajarkan ke keponakan. Okay. Dan yang saya tersupport oleh Luqman, karena anak didik Luqman itu satu. Kalimatnya ya bunayya. Aslinya itu ya ibnun li, ya. Ibnun itu satu anak, tapi dimudhofkan dengan ya mutakalim, nggih. Ya ibnaya. Nih. Kemudian untuk menunjukkan bahwa siswa Luqman yang satu ini masih kecil, maka menurut gramatika Arab harus ditasghir. Okay. Tasghir ini mengikuti wajan fu'ailun, bunaiwun. Ya. Maka kemudian menjadi lafal bunayya. Berarti siswa Luqman ini satu. Inilah yang menghibur saya. Luqmanul Hakim bukan Rasul. Nama besarnya diabadikan Allah di Al-Quran untuk menjadi judul surat. Apa rahasianya? Karena menguasai 15 hikmah itu. Itulah yang diberikan Allah kepadanya. Dan diamalkan betul. Dan diajarkan ke siswanya itu satu. Wa in jahadaka. Nah nih. Tidak wa in jahadakum yang menunjukkan banyak, tapi wa in jahadaka. Memang siswa Luqman ini satu. Berarti di sisi Allah nilai itu kualitas. Dakwah itu kualitas, bukan kuantitas. Yang namanya dakwah kuantitas, saya lahir di sana. Iya. Saya lahir di sana. Setiap bulan Rajab ini mesti ada peringatan Isra Mi'raj. Saya laris di sana. Mengapa laris? Karena saya memang punya cara. Karena saya ngaji balaghah nggih. Balaghah itu di sana ada muqtadul makom, muqtadul hal. Sehingga saya tahu situasi dan kondisi. Kalau memang yang ngaji dengan saya orang-orang pinter, nggih. Umpama magister semua nggih. 137 magister. Saya tahu dia adalah S2. Saya harus menggunakan apa yang saya sampaikan, materi yang sesuai dengan mereka. Dan saya diundang lagi. Laris saya. Tapi yang saya rasakan, saya teliti surat Al-Isra. Ternyata ada 111 ayat yang didakwahkan oleh saya. Itu hanya satu ayat. Yang pertama, subhanalladzi asra. Tahun ini ya ayat itu, tahun depan ya
ayat itu, tahun depannya lagi ayat itu. Paling tidak sebulan saya mendapatkan jatah itu 20 tempat. Yuk di luar kota 5 sampai 7 tempat. Kadang sampai Cirebon saya. Panen raya saya. Jenengan bisa ngitung. Nggih. Yang luar kota, nggih kan katon nggih. Niki bisa ngitung. Tapi saya melihat model dakwah seperti ini hanya menguntungkan pemimpin. Termasuk saya. Saya sebagai pemimpin. Dan keuntungan itu hanya di dunia. Saya merasakan. Tapi umat tidak berubah. Di posisi bodoh tetap bodoh. Karena ada 110 ayat yang disembunyikan. Saya memahami itu lahwal hadis. Ya. Bukan ahsanal hadis, tapi lahwal hadis. Ini dakwah yang tidak tepat. Hanya saya teliti di surah Al-Isra. Ada 22 hikmah yang diberikan Allah kepada Rasul kita. Mengapa Rasul sukses menjadi da'i? Karena surat Al-Isra itu dikuasai. Bukan hanya satu ayat yang disampaikan. Tekan kono-kono ya subhanalladzi asra. Istana ya Isra Mi'raj, nggih, istana presiden. Kemudian pendopo ya Isra Mi'raj, RT RW ya berapa triliun setiap bulan Rajab. Dana dihabiskan untuk memperingati peristiwa itu. Tapi mana hasilnya? Nol. Saya mengatakan ini karena saya di sana. Tapi saat hal ini saya sampaikan di lingkungan saya, mereka tidak percaya. Mereka menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan sing tolib manjan wis ora ahlus sunnah wal jamaah. Niki. Jadi memang dakwah kebenaran itu ya resikonya seperti itu. Sehingga habislah santri saya. Saya tinggal satu santri saya sudah tua. Sekarang sudah meninggal. Itu menemui saya. Pak Yai, saya ingin ngaji tafsir. Tafsir apa Pak Haji? Terserah jenengan. Saya pingin hidupnya benar. Wah, Pak Haji wis bener kan Pak Kiai. Jenengan ampun ngendika Kiai lah maring kula. Niku Pak Yai itu. Lah terus saya bacakan tafsir karena sudah sepuh. Itu saya memilih juz amma bukan dari ngamma yatasaalun tapi dari qul a'udzu birabbin nas. Dari akhir belum habis separuh, beliau sudah mengatakan begini, Pak Yai, nopo Pak Haji, dene uripe kula menggok niki. Sehingga saya makin yakin bahwa beragama tanpa wahyu pasti menyimpang. Pertama kali yang merasakan menyimpang itu saya. Ya. Saya lahir di tengah-tengah agama. Yang saya berjalan di atas rel itu tidak tepat. Dan tidak pernah sampai tujuan. Lah inilah yang terus menerus saya meneliti, saya belajar, saya sinau. Ternyata rahasianya di hikmah niku. Seandainya surah Al-Isra yang didakwahkan 22 hikmah dari ayat yang 23 sampai 39 itu di surah Al-Isra. Nanti umat akan berubah. Saya merasakan
sebelum ke Al-Isra yang 22 hikmah, saya mempelajari dan memahami dan berusaha mengamalkan 15 yang ada di surah Luqman ini. Saya mulai merasakan berada di jalur yang benar. Niku yakin. Ya. Dan saya makin diarahkan dengan ayat demi ayat. Alhamdulillah saya lahir di lingkungan yang orang tua saya sudah beriman. Sehingga saya tidak sulit menemukan iman. Tapi orang tua saya itu mendirikan torekoh. Namanya torekoh Qadiriyah An-Naqsabandiyah. Niki. Itu alumninya bapak saya. Itu juga ditarik oleh bapak agar ikut torekoh. Dan di samping lingkungan itu banyak yang torekoh ke bapak saya. Saya tidak meneliti niku karena saya masih belum dewasa. Tapi setelah saya berkeluarga, bapak memanggil saya. Wonten apa Pak? Deke wong wis keluarganan, deke karo torekoh. Nggih Pak. Lah nuwun sewu, saya sudah mulai memahami 22 hikmah yang ada di surah Al-Isra. Hikmah yang nomor ke-21 itu bunyinya begini. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Nggih. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Innas sam'a wal fuada, nggih, kullu ulaika kana mas'ula. Wahai Rasulku, janganlah kamu mengikuti apapun yang kamu belum tahu ilmunya. Karena setiap pendengaran dan setiap perangkat-perangkat kecerdasan fuad nanti akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Inilah hikmah yang ke-21 yang ada di surah Isra. Begitu saya disuruh torekoh oleh ayah saya, langsung saya meneliti torekoh niku. Saya teliti betul, karena saya belum tahu ilmunya. Dan larangan Allah terhadap Rasul saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu ikuti yang kamu belum tahu ilmunya. Kula matur nggih Pak, insyaallah sambil saya teliti. Ternyata saya yakin bahwa torekoh tidak dari Rasulullah. Niki nggih. Sehingga sambil saya mengikuti Bapak, sambil ragu saya. Lah setelah tanggal 11 nggih. Tanggal 11 Komariah Hijriah nggih. Itu kan pertemuan mujahadah manakib namanya. Nggih, jenenge manakiban. Saya disuruh Bapak ikut itu. Nggih. Deke milu 11-an. Insyaallah Pak. Saya ikut. Nggih. Lah selesai mujahadah manakib, asisten Bapak, ini bahasa menterengnya asisten, nggih, nek bahasa pesantrennya khodam, khodamnya Bapak, nggih, nek bahasa torekoh badal, nggih, badalnya Bapak, nggih. Itu setelah selesai manakiban, itu doanya begini. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, awisni, ngoten. Niki. Kepala saya niku semutan. Nggih. Ora genah-genah niku saya. Nggih. Wah. Bisa seperti ini, nggih. Karena saya tahu artinya itu.
Wahnya begitu bubar, saya nggak tahan. Langsung saya menemui ayah saya. Pak, anak apa? Kula jeng matur. Nggih saderenge kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Brige. Wau rampung mujahadah. Badale Bapak niku angsale njaluk tulung mboten dateng Allah. Lah karo siapa? Kali Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapak jawabnya begini. Kai wasilah lip, ngoten. Manggil saya lip. Nggih. Karena nama saya Abdul Muthalib, yang nama singkatnya lip. Kai wasilah lip, ngoten. Wah, niku pun jaluk Pak. Pun boten wasilah niku. Jelas sekali ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Ada yang menangis niku. Bapak diam. Nggih. Nikilah akidah. Jadi saya lahir itu memang lingkungan saya itu sudah Islam. Tapi Islamnya seperti itu. Itu ayah saya. Nggih. Lah karena saya sudah capek, Bapak juga capek, saya pamit. Kulo tak wangsul riyen Pak. Oh, ora apa-apa. Let berapa hari saya datang lagi. Tidak dipanggil saya. Anak Palib ajeng rembugan wasilah. Nggih. Ajeng rembugan wasilah. Oh, ora apa-apa. Niki nggih. Kula ngoten. Pak, saya menggunakan surat Fatir ayat 13 14. Nggih. Kula ngoten. Pak Syekh Abdul Qadir Jailani niku sariyane teng Baghdad. Baghdad niku Irak. Irak napa Iran? Irak. Nggih. Baghdad niku Irak, Pak. Niku luwih tebih sekedhik timbang Mekah. Niku nek muride Bapak njaluk tolong saking Jlamprang. Sing dijaluki tolong sariyane teng Irak. Kinten-kinten krungu napa mboten, Pak? Niki Bapak diam saja. Teng surat Fatir, innal ladzina tad'una min dunillah la yamlikuna min kitmir. Sesungguhnya orang yang berhala yang kamu seru tidak memiliki kekuasaan walaupun seulit ari. Nggih, min kitmir. Jika dimintai mereka tidak mendengar. Nggih. Saya menggunakan metode itu. Nopo kinten-kinten Syekh Abdul Qadir mireng napa mboten, Pak? Nek angsale njaluk tolong saking Jlamprang, sing dijaluki tolong teng Irak. Bapak jawab, "Oh ya Lid." Ngoten. Niki berarti Bapak masuk Torekoh kan nggak dipikir. Nikilah hikmah. Saya diarahkan oleh surat Al-Isra itu dari 22 hikmah. Yang nomor 21 itu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Saya pelajari. Saya yakin Torekoh tidak dari Rasulullah. Lebih yakin lagi setelah saya ikut mujahadah manakiban, ternyata yang dimintai tolong bukan Gusti Allah. Inilah tidak steril. Ya. Lah begitu ayah saya sudah mengatakan, oh ya Lip, mani wong gede-gede Lip. Ngoten Bapak. Artinya wong gede-gede kan ulama besar
Nek di Indonesia kan tetap ada yang kelasnya nasional. Nggih, kelasnya nasional. Mani wong gede-gede lit. Njur kula ngoten, gede kan teng alam donya, Pak. Teng ngersane Allah TK. Kula ngoten, nggih. Riyen dereng wonten PAUD, nggih. Nggih. Pun. Nikilah saya melihat agama kalau tidak dipandu dengan wahyu pasti menyimpang. Niki saya hidup di sana. Makanya saya terus meneliti sampai sekarang. Kenapa saya milih menjadi dai? Dai itu punya tanggung jawab sama dengan sopir, dengan Mas Yaki, bertanggung jawab mengantarkan saya dari Jelamprang sampai Al-Mafazah. Dai bertanggung jawab mengantar umat sampai ketemu Allah tidak menyimpang. Ini tanggung jawab. Sama dengan driver mengantar penumpang sampai tujuan. Inilah yang saya harus bertanggung jawab. Yang pertama kali saya jangan tersesat. Sebab kalau saya tersesat, di belakang saya ikut tersesat. Lah niki ternyata saya lahir di tengah-tengah Islam seperti itu. Ini berhenti atau gimana ini? Nanti adzan sendiri ya? Oke. Kita wajib jawab adzan, nanti adzan kita. Ini sedikit lagi. Inilah antara berbakti kepada orang tua dan akidah. Ya, saya punya orang tua yang Islam dan mengklaim beriman. Tapi ternyata setelah saya teliti dengan wahyu, iman itu menyimpang. Oke. Yang mestinya minta tolong pada Allah malah kepada orang yang dianggap suci. Orang yang dianggap suci. Jadi Syekh Abdul Qadir memang ulama besar itu. Sehingga kalau dijual laku. Kalau tidak orang besar dan orang soleh ya tidak bisa dijual. Inilah sampai ke sana. Sampai seperti ayah saya itu badal-badalnya itu memohonnya seperti itu. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani agisni. Ya Syekh Abdul Qadir tolonglah saya. Ini kan pun syirik nih. Tapi tidak menyadari. Ini nggih. Walah, saya nggak habis pikir nih. Itulah bahayanya. Maka hikmah yang kedua itu langsung Luqman itu ya bunayala tusyrik billah. Karena orang kalau sampai syirik langsung nalar itu nggak normal. Ya, kewaspadanya hilang. Nih, akhirnya saya diskusi keduanya ke bapak begini. Pak, anak pamaning lip, ngoten. Kula jeng takon malih niki Pak. Kinten-kinten Syekh Abdul Qadir Jailani tayang gawe laler napa mboten? Niki. Bapak alhamdulillah jawab ngoten. Ya ora kelakon tayang kalit. Apa maning laler sak gluntung. Gawe swiwine tok wis ora kelakon tayang. Alhamdulillah. Berarti nalar ayah saya kan sudah kembali normal. Niki, karena disuruh al-hajj seperti itu. Sungguhnya berhala-berhala yang dimintai itu laler saja ora iso gawe. Jadi antara sing jaluk tulung karo sing dijaluki tulung niku apes kabeh. Dor ifat tolibu wal matlubu, tolib ya apes, matlub ya apes.
Nikilah mensterilkan akidah. Kalau tidak dengan Al-Quran tidak bisa. Ini yang saya pahami. Maka saat kula ketemu jenengan ayat demi ayat saya sampaikan, niku nggak pernah protes niku, nggak pernah menolak. Berarti saya ketemu dengan kanca atau ikhwan yang siap menerima wahyu apa adanya. Saya dihentikan ngaji ini ora hitungan di kampung-kampung. Begitu saya menemukan keyakinan di Al-Quran, saya melihat lingkaran saya seperti itu, saya betul-betul ditolong Allah itu. Sehingga juga saya berjanji akan menjadi dai Al-Quran. Semua pengajian di kampung saya ganti Al-Quran semua. Dulunya kitab kuning semua itu. Kadang Minhajul Abidin itu karya Imam Ghazali yang paling kecil itu. Bidayatul Hidayah itu juga karya Imam Ghazali yang lengkap. Sering disebut Ihya Ulumuddin kecil. Karena di sana fikihnya lengkap, tasawufnya juga lengkap. Itu Minahus Saniyah, Qatrul Ghawas, Sarah Ngaqidatul Ngawam, Ngaqaid 50. Sifat wajibe Allah 20, sifat muhale Allah 20, sifat jaiye Allah 1, sifat wajibe Rasul 4, sifat muhale Rasul 4, sifat jaiye Rasul 1, 50. Niku lengkap ditulis secara lebar di kitab Qatrul Ghawas. Itu saya baca. Niki. Tapi saya melihat saya juga tidak ada peningkatan. Niki, your audien juga ajek-ajek saja. Saya merasakan iman itu tetap macet. Niki. Sehingga begitu saya ditegur Allah dengan teguran yang sangat keras, karena memang harus ditegur keras. Karena saya beleng. Nih bocah ki beleng nek ora tak tegur keras tetap beleng kan. Akhirnya saya merasakan betul teguran niku. Saya merasakan betul ditolong Allah. Nah sejak saat itulah saya berjanji, ya Allah, saya akan menjadi dai Al-Quran panjenengan. Sehingga seluruh kampung yang saya kitab, saya ganti Quran semua. Begitu saya ayat demi ayat, setahun nggak ada masalah. Tapi begitu ayat akidah, ayat iman, ayat tentang kemusyrikan, saya dihentikan. Nih, ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar, niku kan perjanjiannya. Kalau tidak prai ada SMS, nggih perjanjiane. Nek ora SMS ya telepon. Hari H nggak ada SMS, nggak ada telepon. Saya berpikir, wah berarti saya lereni ini. Nah pertemuan depan saya menanti SMS tidak ada lagi. Berarti saya dilereni kasar niku. Ada yang halus. Saya tetap ngaji. Tapi begitu transit di rumah panitia, Mbah Kiai sudah di situ. Yang ngendika Mbah Kiai, Kiai ini wonten napa Pak Kiai? Kiai winginane masyarakat tes rapat. Rapat rembugan napa Pak Kiai? Rembugan masalah pengajian slirane. Wis diputusna nek slirane gelem ganti aja Quran ya terus, tapi nek silirane tetap Quran njaluk ngapura. Berarti kula leren Pak Yai, leren. Saya milih berhenti. Saya milih leren Pak Yai. Karena kula pun janji datang Allah ajeng dadi dai Al-Quran. Niku problem saya. Ya. Sehingga betul-betul saya waktu itu pernah panik 3 tahun.
Walah, kene nyong ngaji nang ndi lereni njur dakwah saya kemana? Akhirnya saya buka sendiri di pondok saya. Nggih, Sabtu pagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Wis ora ana sing teyeng nglereni karena nang dewek. Nggih. Inilah Allah terus memberi jalan. Nggih. Sampai sekarang. Mengapa saya memilih Luqman? Karena kita bareng-bareng berharap ya memahami hikmah, mengamalkan hikmah dan mengajarkan. Nanti penyakit yang ada di hati kita akan disembuhkan oleh Allah. Allahumma amin. Sehingga katarak ini nanti sembuh. Nanti mata hati kita akan melihat mana yang hak, mana yang batil. Nggih. Niku yakin. Nggih. Lah itulah hikmah yang keempat, nggih, fala tutihuma. Saya merasakan Pak kula tetep nggih, begitu Bapak hampir sido, tanda-tandanya kan sudah jelas nggih. Ngendikane wis ora paseh, pendengaran sudah total tidak mendengarkan. Wah, saya sudah terasa ini, wah bapak saya mau berhenti di dunia, kan? Karena biasanya ngendikane cantas, lah saya berkunjung, pamit saya, Pak, anak apa? Kulo tetep ajeng dakwah, Pak. Oh, nyong karepe dhewe tetep dakwah. Ning nyuwun ngapunten, Pak, kulo mboten ajeng ngangge torekoh. Ora apa-apa lip, wong dhewe wis ngerti. Agi nyong ben nek ngerti ket biyen torekoh kaya ngene, nyong ora arep ngedegna. Niki. Bahasa kados niki jenengan ngerti mboten? Alhamdulillah. Nggih. Niki. Jadi alhamdulillah Bapak sudah menyadari. Nikilah perjalanan. Saya melihat ayatnya fala tutihuma. Karena berbeda keyakinan. Tapi alhamdulillah Bapak tidak ngeyel. Ora dek kudu manut nyombon. Itulah saya melihat kemukjizatan Al-Qur'an. Fatir 13-14. Saya diskusikan dengan bahasa saya. Lah setelah Bapak sadar baru ayatnya saya sampaikan. Ini Al-Qur'annya, Pak. Oh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang kelima, terus yang keenam, wattabi sabila man anaba ilayya. Lah terus kalau kita hidup di rumah yang orang tua berbeda keyakinan, yang kita ikuti siapa? Wattabi sabila man anaba ilayya. Yang kamu ikuti yaitu orang yang sudah kembali ke Allah. Ciri-ciri pemimpin yang kembali ke Allah, lahap terhadap Al-Quran. Dan ke Al-Qurannya tidak kepentingan, tapi betul-betul ridho Allah. Niki kan banyak hafal Al-Quran tapi kepentingan, dan itu masih menyesatkan. Contohnya senuk hurgronya. Nih, nama Islamnya kan Abdul Ghaffar, ya. Abdul Ghaffar. Masuk Mekah, mondok di Mekah, itu KTP-nya ganti Abdul Ghaffar itu. Pertama kali Dajjal masuk Mekah, senuk hurgronya. Nggih. Hafal Al-Qur'an, hafal tafsir, tapi penuh kepentingan. Mungkin senuk-senuk yang lain juga masih lahir gentayangan di negeri niki. Nggih. Minimal umat Islam punya Quran terjemahan. Minimal ya. Untuk membuka ulang setelah kita ngaji seperti ini. Luqman, nggih, hikmah yang keempat, yang kelima, yang keenam ngumpul di surah Luqman ayat yang ke-15. Siapa man anaba ilayya,
Siapa orang yang kembali ke Allah? Itu kalau ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, kemudian para salafus solihin, kemudian para siapapun yang sudah kembali ke Allah, termasuk panjenengan. Nanti pertemuan berikutnya ini hikmah yang keenam, yang wattabi sabila man anaba ilayya. Kita pelajari siapa man anaba ilayya. Kita semua yang sudah kembali ke Allah, ciri-cirinya seperti apa nanti akan saya sampaikan, ya, agar kita tidak tersesat. Karena apa? Perjalanan ini panjang. Kita perlu jangan sampai menyimpang, dan sampai tujuan, baik tujuan di dunianya sampai di akhiratnya. Sebab saya merasakan betul dakwah ini disimpangkan sehingga dunianya tetap gagal. Saya merasakan, saya teliti terus dan saya menemukan keyakinan. Dan setelah keyakinan saya sampaikan di lingkungan saya, mereka menolak. Karena nalarnya sudah tidak sehat. Monggo kita pelajari siapa man anaba ilayya. Kalau kita sampai tujuan, di dunia pun Allah menghendaki kita bahagia. Ya, lahumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka berhak bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Nanti kita pelajari. Niki, nasrum minallah wa fathun qarib. Kita butuh pertolongan Allah dan kemenangan jangka pendek, yaitu kemenangan di dunia. Dan kalau kita mengikuti saran Allah, akan diberikan kemenangan jangka pendek itu, agar kita dakwah tidak putus asa. Ya, karena perjalanannya panjang. Kita tulus mendakwahkan agama Allah. Allah nanti akan memberi fathun qarib, kemenangan jangka pendek. Kita butuh itu. Kalau Allah sudah memberikan kemenangan jangka pendek, di dunianya kita sudah sampai tujuan. Setelah itu bisa dirasakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Iman betul-betul sudah merasuk ke dalam hati, tidak macet di tenggorokan. Saya lahir di tengah-tengah iman yang rata-rata iman mereka macet di tenggorokan. Nek gawa wain muncrat niki. Sedangkan Allah menurunkan tenteram, sakinah, itu bukan di tenggorokan. Huwallazi anzala sakinata fi tenggorokal mukminin, mboten. Tapi fi qulubil mukminin. Yang akan menilai iman kita Allah. Yang tahu iman sudah turun ke hati, itu juga Allah. Ya. Ketua rombongan kita tidak tahu. Pak D kita tidak tahu. Om kita tidak tahu. Yang tahu iman kita sudah masuk ke hati hanya Allah. Kalau menurut Allah iman itu betul sudah ada di dalam hati, Allah akan menurunkan tentram niku. Kita butuh tentram. Oke. Sebab orang kalau tidak tentram, Masya Allah, umpama ngibadahi ya ora kelakon mer. Nah gelisah, setelah kepengin rampung, niki. Kalau kita tidak tentram, nyambut gawe pun juga tidak baik. Kita butuh tentram. Kalau Allah sudah menurunkan tentram itu, Masya Allah, nggak bisa
menceritakan enaknya seperti apa. Itulah iman, itulah tujuan kita. Bukan hanya untuk akhirat iman itu, bukan hanya untuk kuburan. Di dunia Allah menyarankan agar hamba ini tentram, tapi sering disimpangkan oleh iblis niku. Kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang haus kekuasaan, sehingga agama untuk menguasai, sehingga umat bukan dicerdaskan tapi dijinakkan. Ya. Setelah umat ini jinak, diplekoto kan gampang. Saya hidup di sana. Agama isinya memplekoto. Nggih. Monggo. Dakwah ini jangkanya panjang, kita perlu jangka pendek, nanti Allah akan memberi kemenangan itu. Allahumma amin. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis dan tahmid bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.